Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Nur Amatullah Komariah, Fika Aulia, Rufaida Natasha Amalia, dan Sadina Afra Khairunisa akan memaparkan materi tentang fonetik dan fonemik. Yang pertama, ada pengertian fonologi. Pengertian fonologi secara harfiah sederhana adalah gabungan kata dari fo yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Beberapa pengertian fonologi. Dalam kajian bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan dari bahasa Belanda. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusi. Fonologi dapat diartikan sebagai kajian ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diproduksi oleh alat ucap. Fonetik. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari tentang bagaimana cara menghasilkan bunyi atau bagaimana cara memproduksi bunyi dari alat ucap manusia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonetik. Jenis-jenis fonetik ada 3. Yang pertama itu ada artikularis. Fonetik artikularis yaitu deskriptif yang menganalisis mekanisme cara menghasilkan bunyi-bunyi pada bahasa manusia, mulai dari kajian tentang autonomi sistem organ bicara seperti lidah, gigi, langit-langit pada saat menghasilkan bunyi. Komponen-komponen yang sangat penting dalam mendeskripsikan aspek bunyi fisik bunyi suatu bahasa adalah gerakan rongga mulut dan artikulasi pada rongga mulut. Dianggap paling berhubungan dengan ilmu bahasa adalah fonetik artikularis. Untuk selanjutnya yaitu ada fonetik akustik. Fonetik akustik adalah mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidiki dari segi frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas dan timbre atau kualitas bentuk suara. Perhatian utama pada studi ini adalah gelombang-gelombang bunyi yang timbul pada suatu kegiatan berbicara dan transmisi gelombang-gelombang getaran tersebut melalui udara. Fonetik akustik ini merupakan interdisiplin antara linguistik dan fisika. Dan yang ketiga yaitu ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Fonetik auditoris sendiri lebih banyak didalami dalam dunia medis atau kesehatan. Nama saya Afifah Nur Amatullah Komariah dengan nomor NIM 2000553. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi terdiri dari bunyi sebagai vokal, bunyi sebagai konsonan, dan bunyi sebagai diftong, yaitu vokal yang diucapkan sekaligus. Berikut pengklasifikasian bunyi. Yang pertama, klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal dan bisa juga bersifat horizontal. Kemudian, menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tidak bundar. Ditinjau dari cara pengucapannya, yaitu yang pertama ada vokal tunggal atau monoftong, yaitu A, I, U, E, dan O. Contohnya, A, pada, U, buku, E, peta. Yang kedua, vokal rangkap atau diftong. Disebut diftong karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awal dan akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan ini menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya, yaitu ai, au, oi. Contohnya yang ai itu pantai, au, pulau, oi, spoi.
Ditinjau dari posisi bibir, yaitu vokal bundar, yaitu A, U, dan O. Contohnya, A, sepeda, U, kutu, O, polo. Dan vokal tak bundar, yaitu I dan E. Contohnya, I itu padi, E itu lele. Ditinjau dari tinggi rendahnya lidah ketika berbicara, yaitu terdiri dari 3, yaitu ada vokal atas, I dan U, vokal tengah, E dan O, vokal bawah, hanya A. Ditinjau dari maju mundurnya lidah ketika berbicara, yaitu vokal depan, I dan E, vokal pusat, A dan E, vokal belakang, yaitu O dan U. Klasifikasi konsonan. Sesuai dengan artikulasinya, konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasi. Yang pertama, titik artikulasi. Konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dibentuk oleh pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Contohnya B, P, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dibentuk oleh pertemuan bibir dan ujung gigi. Contohnya itu F dan V. Konsonan apikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan pertemuan antara ujung lidah yang menyentuh gigi. Contoh T dan N. Konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan akibat ujung lidah menyentuh kaki gigi. Contoh T, D, dan N. Konsonan palatal, yaitu konsonan akibat tengah lidah menyentuh langit-langit keras. Contoh C, J, nya. Konsonan veral, yaitu konsonan yang terjadi karena belakang lidah menyentuh langit-langit lembut. Contoh K, G, H, ng. Konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh pita suara yang dibuka lebar. Contoh H. Yang kedua, turut tidaknya pita suara bergetar. Terdiri dari 2 konsonan, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara terdiri dari B, D, N, G, W, dan Z. Konsonan tak bersuara atau tidak bersuara yaitu P, T, C, K, F, S, C. Yang ketiga, jalan yang dilalui oleh udara. Jalan yang dilalui oleh udara terdiri dari 2 konsonan, yaitu konsonan oral dan konsonan nasal. Konsonan oral yaitu konsonan yang dihasilkan oleh udara yang keluar melalui mulut. Contohnya itu P, B, K, D, W, S, dan R. Konsonan nasal yaitu konsonan yang dihasilkan oleh udara yang keluar dari paru-paru melalui hidung. Contoh M, N, ng, dan nya. Yang keempat, macam-macam halangan yang dijumpai ketika udara keluar dari paru-paru. Yang pertama ada konsonan hambat, yaitu hurufnya P, B, K, T, dan D. Yang kedua, konsonan frikatif atau bunyi geser, yaitu F, V, dan H. Yang ketiga, konsonan spiran atau bunyi desis, yaitu S, Z, Sh. Yang keempat, konsonan likuida atau lateral, yaitu L. Dan yang terakhir, konsonan trill atau bunyi getar, yaitu R. Yang ketiga itu diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftong dilambangkan dalam 2 huruf vokal. Misalnya, huruf A dan W, au. Pada kata harimau adalah diftong, sehingga pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi ma
trip U, seperti kata mau. Contoh lain dari diftong yaitu ai, au, dan oi. Kedua huruf pada diftong melambangkan satu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, dari kata cukai yang menggunakan a dan y berubah menjadi cukai. A dan i. Selanjutnya, skoi. Skoi menggunakan o dan y berubah menjadi skoi yang menggunakan o dan i.